menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 16. Mengumpulkan dan menyusun kitab sutra dari ajaran Buddha. Sebelumnya, kita telah membahas demikianlah yang kudengar. Penggalan naskah ini ingin menjelaskan alasan mendasar setiap sutra yang dibangun sejak awal. Maka di setiap sutra terdapat kalimat demikianlah yang kudengar. Mengikuti ajaran peninggalan Buddha, pada Buddha berada di dunia, semua orang berguru pada Buddha. Setelah Buddha parinirwana, menjadikan sila sebagai guru. Harus diketahui sila dan aturan disiplin adalah sebuah sistem di dalam sangha, yaitu harus menjaga sila dan aturan disiplin dengan sebaiknya. Meskipun kita saat ini meninggalkan era Buddha, sudah demikian jauh, meskipun berikrar dan membangkitkan tekad untuk meninggalkan kehidupan keluarga, setiap orang dari kita harus menjadikan sila sebagai guru. Maka para praktisi, kita harus memurnikan batin kita. Dengan sendirinya, tubuh kita menjadi murni, batin dan tindakan selaras, sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Buddha. Inilah menjadikan sila sebagai guru. Bagaimana dengan tubuh? Menjadikan 4 landasan perenungan sebagai tempat berdiam. Kita semua mengetahui 4 landasan perenungan. Master sering mengatakan kepada semua orang, kita harus setiap saat merenungkan bahwa tubuh tidak bersih, merenungkan bahwa perasaan membawa derita, merenungkan bahwa pikiran tidak kekal, dan merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Ini adalah 4 landasan perenungan kita. Jadi, di dalam hidup sehari-hari kita, mengapa kita masih melekat pada apapun? Tubuh ini juga tidak murni. Lihat saja, saat musim panas, terlebih lagi sekarang dengan efek rumah kaca dan temperatur yang lebih tinggi. Di semua tempat menggunakan pendingin ruangan. Ini adalah lingkaran setan untuk membuat angin dalam ruangan dingin, angin panas dibuang keluar. Jadi temperatur di luar menjadi semakin panas. Beberapa orang memasang pendingin ruangan sebagai barang mewah. Apa kita bisa menikmatinya dengan cara ini? Tidak. Kita tidak bisa menikmatinya dengan cara ini, karena rumah adalah tempat pelatihan spiritual. Di sini sangat panas, karena di luar juga panas. Jadi kita harus merenungkan bahwa perasaan ini juga penderitaan. Karena suasananya panas, kita berkeringat. Kita semua mengalami ketidakmurnian di tubuh kita. Jadi kita merenungkannya. Merenungkan bahwa tubuh tidak bersih. Merenungkan bahwa perasaan membawa derita. Hanya dari iklim dan kebiasaan hidup kita sehari-hari saja, kita sudah bisa merasakan adanya ketidakmurnian dan berbagai perasaan yang muncul. Apalagi
Bila hati kita tidak bisa melepaskan, bila dharma tidak masuk ke dalam hati, maka persoalan tentang manusia, benar salah akan memenuhi hati kita. Coba bayangkan, bukan hanya membuat perasaan kita sendiri menderita, tetapi juga menjadikan kita harus terjebak dalam pertentangan antar manusia. Ini jelas bukanlah jalan seorang yang sedang berlatih. Ladang pelatihan ada di mana? Ada di dalam hati kita. Maka bila di dalam batin kita sendiri tidak mampu menjaga kebersihan dan kemurniannya, hanya berkutat dalam pikiran yang terus mengalami lahir, tinggal, berubah, lenyap, maka segala urusan benar salah dan pertentangan manusia hanya akan muncul dan lenyap. Betapa melelahkan. Dan bila kita terus menimbulkan kebingungan dan menciptakan karma, itu bukanlah hal yang sepantasnya dilakukan oleh seorang yang berlatih. Kita harus mengerti bahwa merenungkan bahwa segala fenomena adalah tanpa inti. Dharma apa? Dharma tentang baik dan buruk. Ketika Anda berkata sesuatu yang saya dengar menyenangkan, saya merasa gembira. Lalu hati saya condong ke arah itu. Sebaliknya, bila Anda berkata sesuatu yang tidak membuat saya senang, maka itu dianggap berlawanan dengan keinginanku. Keadaan yang selaras dengan keinginan disebut sebagai baik, sedangkan keadaan yang berlawanan disebut sebagai buruk. Namun, bila hati kita terus berada dalam lahir dan lenyap seperti ini, apakah memahami Dharma dengan cara demikian benar adanya? Kita sudah sedang melatih diri. Metode kehidupan sehari-hari kita adalah harus tahu sila. Sila adalah metode yang diajarkan Buddha. Kita harus senantiasa mengingatkan diri. Kehidupan manusia di dalam 4 landasan perenungan, begitu keseluruhan timbul dan lenyapnya di dunia ini kerisauan batin dari permasalahan yang ditimbulkan saya dan orang. Apakah bisa tersimpan dalam batin kita? Oleh karena itu, kerisauan batin dunia, kita harus mengikisnya. Kita harus dengan Dharma Buddha masuk ke hati. Kembali lagi, biku yang jahat harus bagaimana mengurusnya? Saat Buddha masih ada dulu, biku yang jahat dengan sendirinya Buddha bisa mengendalikannya. Saat Buddha sudah parinibbana, biku jahat bagaimana? Siapa yang bisa mengendalikannya? Buddha lalu mengatakan, kucilkan. Kalau bisa semuanya dengan hati welas asih membujuknya. Kalau dia bisa menerimanya, memberi selamat kepadanya. Seandainya tidak bisa menerima, kita abaikan saja dia. Jangan berdebat dengannya. Ini adalah kewelas asihan Buddha. Kekuatan karma makhluk hidup. Jika seandainya berat, benar-benar sangat sulit menyelaraskannya, seandainya dia tidak menjalin jalinan jodoh baik,
kata-kata yang dikatakan siapa saja, dia tidak mampu mendengarkannya. Lihatlah, pada masa ketika Buddha masih berada di dunia, sudah ada biksu-biksu dengan tabiat buruk seperti itu. Mereka tidak mampu menjaga dan menaati sila yang telah ditetapkan oleh Buddha. Dengan sifat yang demikian buruk, bagaimana nasib mereka kelak? Karena itu, terhadap para biksu yang karmanya begitu berat, bahkan Buddha pun hanya bisa menghela napas tanpa daya. Menjelang saat Sang Buddha akan parinirwana, hal yang paling beliau tidak dapat lepaskan adalah para biku yang berperilaku buruk seperti itu. Maka Buddha pun mengucapkan kata kucilkan. Ucapan itu muncul dari hati yang penuh ketidakberdayaan, rasa iba dan kesedihan yang mendalam. Ketika membaca bagian ini, bahkan hatiku pun turut merasa nyeri dan sedih. Selanjutnya, kalimat demikianlah yang telah kudengar pada suatu waktu Buddha berada di tempat tertentu bersama sejumlah besar biku dan umat. Inilah yang termasuk dalam menjaga ajaran peninggalan Buddha. Sebenarnya selain menunjukkan kepatuhan terhadap ajaran peninggalan Buddha, kalimat itu juga bermakna memutuskan keraguan. Setelah Buddha memasuki parinirwana, seiring berjalannya waktu, para murid yang telah mencapai tingkat arahat pun menyebar ke berbagai tempat dan masing-masing melanjutkan latihan serta praktik spiritualnya. Suatu hari, para raja dewa sekalian pergi mencari Yang Arya Kasyapa, tempat pelatihan diri, dan berkata kepada Yang Arya Kasyapa, benteng dari Dharma sudah hampir runtuh, panji Dharma sudah hampir rubuh. Jadi engkau hendaknya membangkitkan belas kasih luhur untuk menegakkan ajaran Buddha. Dan ini menyampaikan bahwa Buddha memasuki parinirwana. Buddha telah parinirwana. Benteng dari Dharma ini jika tidak benar-benar dijaga dan dipelihara, maka ini akan hancur, terutama panji Dharma. Buddha menjadi biksu dan melakukan pelatihan diri, membangun Dharma beserta simbolnya. Buddha memiliki perkumpulan anggota Sangha yang sangat agung, mampu untuk membentuk dan membangun ajaran Buddha. Buddha telah memasuki parinirwana, dan benteng dari Dharma ini sepertinya sudah mau mengalami kehancuran. Panji Dharma juga hampir runtuh. Yang Arya Kasyapa, kamu seharusnya membangkitkan hati maha welas asih, segera mencari cara agar benteng dari Dharma dan panji Dharma ini untuk segera dibangun kembali. Barulah kemudian ajaran Buddha ini bisa kembali dihidupkan, dan ajaran Buddha ini bisa diwariskan selamanya. Makanya mempersilakan Yang Arya Kasyapa harus benar-benar memikirkan caranya untuk membangun kembali. Setelah Buddha parinirwana, para raja dewa sekalian meminta kepada Kasyapa, berkata, benteng dari Dharma sudah hampir runtuh, panji Dharma sudah hampir rubuh. Jadi engkau hendaknya membangkitkan belas kasih luhur untuk menegakkan ajaran Buddha. Yang Arya Kasyapa mendengar para raja dewa dengan begitu tulus memohon, ia pun berpikir demikian. Benar, ajaran Dharma yang telah Buddha babarkan seharusnya disusun kembali
agar Dharma Buddha selamanya ada di dunia, sehingga dapat memberi manfaat bagi umat manusia di masa depan. Maka beliau segera ke Gunung Semeru, memukul genderang besar, menabuh gong di tempat itu agar suaranya tersebar luas. Ini merupakan tanda panggilan dalam Buddhisme. Ketika semua orang mendengar suara panggilan itu, mereka segera berkumpul. Orang-orang yang berkumpul semuanya adalah orang yang telah mencapai arahat dan bahkan memiliki kekuatan gaib yang agung. Setelah menerima permintaan itu, Kasyapa pergi ke puncak Gunung Semeru. Ketika ganta besar dipukul, para murid suci yang telah memperoleh kekuatan gaib semuanya datang berkumpul. Yang Arya Kasyapa lalu berkata pada semua orang, ajaran Buddha akan segera lenyap. Para makhluk sangat patut dikasihani, menunggu dan segera mengumpulkan sutra. Kita semua harus segera membangkitkan tekad, menghimpun kembali satu persatu ajaran yang pernah disampaikan oleh Buddha. Jika kita tidak memanfaatkan waktu saat ini, Dharma Buddha segera lenyap. Di masa depan, para makhluk akan sangat menderita. Karena itu, kita semua harus membangkitkan niat. Setiap orang hendaknya menggugah kembali ingatan, menghidupkan kembali ajaran Buddha. Kita semua perlu mengingat kembali dan membagikannya. Apa yang telah dibagikan hendaknya dikumpulkan dan disusun dengan baik, agar ajaran Dharma ini dapat terus ada dan menetap. Kita semua dapat menyelesaikan tugas ini dengan sepenuh hati. Barulah kita dapat merasa tenang dan damai memasuki nirwana. Maka dikatakan, nanti sehabis pengumpulan dan penyusunan sutra akan bersama engkau sekalian memasuki nirwana. Jika pengumpulan ajaran ini belum selesai, maka itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena itu, kita harus segera berkumpul dan bersatu hati. Maka para bijaksana dan suciwan bersama-sama mengumpulkan ajaran Buddha. Maka semua orang berkumpul, semua telah mendengar anjuran dari Yang Arya Kasyapa, menyadari bahwa ini adalah hal yang masuk akal. Maka semua suciwan berkumpul dan berdiam di Gua Pipali, sebuah gua yang terletak di sekitar Raja Graha. Di dalam gua itu semua berdiam dengan tenang, karena tugas pengumpulan ajaran akan segera dimulai. Harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak lagi menyebar di berbagai tempat. Setiap orang harus bertekad menyelesaikan misi ini dengan satu hati dan pikiran. Semua berdiam dalam ketenangan. Kasyapa memberitahukan, ajaran Buddha akan segera lenyap, membuat para makhluk patut dikasihani. Nanti sehabis pengumpulan dan penyusunan sutra, akan bersama engkau sekalian memasuki nirwana. Semua suciwan menerima arahannya dan berdiam di Gua Pipali. Pada saat ini, Yang Arya Kasyapa juga memasuki samadhi. Selama waktu itu, dia berpikir bahwa harus ada seorang wakil, benar-benar mengumpulkan ajaran Buddha dari awal hingga akhir, tidak melewatkan satu pun. Dalam batinnya juga tahu orang itu adalah Ananda. Dia menggunakan kekuatan gaibnya untuk melihat, tahu bahwa kerisauan Ananda belum terhapuskan. Jadi
Yang Arya Kasyapa berdiri di tengah kerumunan orang banyak, menuntun Ananda untuk keluar, lalu berkata kepada Ananda, "Ananda, di dalam persamuan yang murni ini akan mengumpulkan dan menyusun perbendaharaan Dharma dari Buddha. Batin semua orang murni tanpa noda dan tanpa kerisauan. Hanya kamu yang masih mempunyai kerisauan. Ikatan batin belum terurai. Kamu masih memiliki sedikit kerisauan. Kamu seharusnya tidak berada di persamuhan ini. Kamu harus segera tekun dan melihat bagaimana engkau dapat melenyapkan kerisauanmu." Pada saat itu, Ananda di bawah tatapan begitu banyak orang. Yang Arya Kasyapa mengatakan kepadanya bahwa kerisauannya belum terhapuskan. Jadi pada saat itu, Ananda sangat malu dan menyesal, juga merasa tidak enak hati. Maka dia menangis terseduh-seduh di tempat itu. Dia berkata kepada Yang Arya Kasyapa, "Aku sebenarnya sejak lama sebelumnya sudah bisa mencapai tingkat kesucian keempat arahat. Tetapi demi menjadi pelayan Buddha dan berada di sisi Buddha, oleh itu aku masih mempertahankan beberapa ikatan yang tersisa yang belum terhapuskan. Karena berada di sekitar Buddha, orang yang Buddha ketemu dan lain-lain, pelayan Buddha harus dengan bersungguh hati mengamati, harus penuh perenungan untuk menerima, untuk memahami kerisauan batin setiap hari, memahami ceramah dari kebijaksanaan Buddha dalam segala macam kehidupan, hubungan antar manusia dan urusan duniawi, harus biarkan Ananda urus. Sehingga karena menjadi pelayan harus ada hubungan antar manusia dan lain-lain. Masih ada sedikit kerisauan yang belum putus, walaupun prinsip kebenaran ini bisa dipahami. Tetapi saudara sekalian, kita seharusnya ingat, Buddha memberi pesan kepada kita ketika memasuki nirwana, memesan kepada kita semua orang seharusnya menjadikan sila sebagai guru, berdiam pada 4 landasan perenungan. Saudara sekalian, dalam anggota sangha kita harus ada berdiam pada 4 landasan perenungan, menjadikan sila sebagai guru, sehingga dalam kehidupan kita harus senantiasa menyelaraskan tubuh dan batin kita, sehingga berharap setiap orang lebih bersungguh hati.